Gangguan syaraf tidak mengenal usia, baik tua ataupun usia muda. Jika tidak segera ditangani, penyakit syaraf justru dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Lantas, bagaimana gejala gangguan saraf di usia muda? Dan apa yang menyebabkan sistem saraf terganggu di usia muda? Di segmen kali ini, dokter spesialis neurologi Nurul Rahmawati akan menjelaskannya untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Ya, fungsi saraf pada tubuh itu yang pertama adalah sebagai motorik. Motorik ini jadi kalau misalnya kita mau bergerak itu saraf yang berfungsi. Selain itu, fungsi saraf tentunya dia punya saraf sensorik. Saraf sensorik ini dia merasakan ada rangsangan panas, dingin, atau kita memegang sesuatu. Nah itu kita bisa merasakannya. Kemudian hal lainnya adalah fungsi saraf otonom. Nah fungsi saraf otonom ini misalnya untuk berkeringat, untuk buang air kecil dan buang air besar. Secara umum, saraf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, saraf pusat. Saraf pusat ini adalah saraf otak dan juga saraf medula spinalis. Medula spinalis atau disebut juga sumsum tulang belakang gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah saraf-saraf tepi atau saraf-saraf perifer. Saraf-saraf perifer ini ada di tangan kita, kemudian di kaki kita dan seluruh tubuh kita. Nah kemudian apalagi sih fungsi saraf ini? Fungsi saraf ini dia juga selain menerima rangsangan, dia juga akan memproses dan juga dia akan menyalurkan. Jadi kalau misalnya begini, kita kena rangsangan panas. Nah, ini si panas ini akan diserap dulu nih sama si otot kita, kulit, kemudian saraf kita, kemudian diproses sama saraf kita. Setelah itu, saraf kita ini akan memberikan rangsangan ke otak. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita makanya ketika kita kena panas, kita pasti langsung bergerak. Nah, itu adalah fungsi saraf kita. Saraf berperan penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh, mulai dari berpikir, melihat hingga bergerak. Oleh karena itu menjaga kesehatan saraf penting untuk dilakukan. Lantas apa saja ya yang menyebabkan saraf pada tubuh terganggu? Gangguan sistem saraf itu bisa disebabkan karena cedera saraf. Nah, cedera saraf ini bermacam-macam, misalnya karena trauma, kemudian karena stroke atau karena infeksi. Jadi terjadi kerusakan pada saraf-saraf kita, baik itu bisa saraf pusat maupun saraf tepi. Nah, kalau saraf pusat tadi misalnya stroke, cedera kepala, kemudian autoimun juga bisa. Atau hal-hal lain, misalnya infeksi kepala. Nah, kemudian hal lainnya adalah penyebab sarafnya adalah gangguan autoimun. Serta juga bisa terjadi gangguan atau defisiensi multivitamin. Multivitamin ini spesifik ke arah vitamin-vitamin yang mempengaruhi saraf. Misalnya vitamin B1, B6, B12. Gangguan saraf tidak hanya dialami oleh usia tua saja, usia muda juga beresiko mengalami gangguan saraf. Lantas bagaimana ya gejalanya? Gejala neurologis pada pasien-pasien muda antara lain ini sebenarnya sama. Jadi ada gangguan motorik itu kelemahan sebelah. Atau mungkin gangguan sensorik itu kebas, kesemutan, atau mungkin dia tidak bisa merasakan di tangannya itu kena panas atau dingin. Nah kemudian yang selanjutnya adalah gangguan otonom. Gangguan otonom ini misalnya dia tidak bisa berkeringat atau tidak bisa buang air kecil, buang air besar juga. Nah selain itu gangguan yang bisa terkena di otak atau sistem saraf pusat antara lain adalah gangguan memori atau gangguan berbahasa. Jadi pasien tersebut tidak bisa mengerti apa yang diucapkan orang lain atau bahkan dia malah tidak bisa berbicara sama sekali atau keduanya itu juga bisa. Nah kalau yang lebih berat lagi itu bisa terjadi gangguan penurunan kesadaran. Nah sementara itu kalau pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi itu gejalanya lebih khas, misalnya kebas, kesemutan gitu ya. Itu tadi gejala neurologis pada pasien-pasien saraf. Sementara itu penyakit-penyakit neurologis yang sering terjadi pada pasien-pasien muda, yang pertama itu pasien sering nyeri boyok, nyeri pinggang atau nyeri leher. Nah kemudian sering juga terjadi pasien-pasien ini nyeri kepala.
Atau bisa juga terjadi gejala neuropati. Gejala neuropati ini bisa disebabkan beberapa hal, misalnya karena defisiensi vitamin saraf atau kekurangan vitamin B12, B6, B1. Penyakit lainnya antara lain adalah sakit kepala. Ini 3 penyakit ini yang sering terjadi pada pasien-pasien muda. Selain 3 penyakit besar tadi, ada penyakit-penyakit lain yang sering terjadi pada pasien muda. Salah satunya adalah gangguan berkeringat, jadi pasien merasa keringatnya berlebihan. Nah, itu biasanya disebabkan oleh fungsi-fungsi otonomnya itu terganggu atau berlebihan, itu juga bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa insomnia atau hipersomnia. Insomnia itu gangguan sulit tidur ya, sementara kalau hipersomnia itu malah tidurnya berlebihan. Atau mungkin bisa juga gangguan tidur lain seperti misalnya obstruktif sleep apnea, jadi pasien mengorok. Nah, demikian penyakit-penyakit yang sering pada pasien-pasien muda. Kemampuan berbicara, bergerak, dan berpikir tentu saja melibatkan sistem saraf. Jika fungsi saraf terganggu, tentu dapat menyebabkan kesulitan bagi penderitanya. Lantas, adakah efek samping yang timbul jika gangguan pada saraf yang sering terjadi pada usia muda tidak segera ditangani? Jika penyakit saraf tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan sequelae atau gejala sisa berupa kelumpuhan. Kalau misalnya tadi stroke, tentunya kelumpuhannya sebelah. Atau misalnya trauma bisa kelumpuhan pada otot-otot kakinya maupun otot tangan. Bisa juga gangguan saraf lainnya adalah kesemutan atau baal yang menetap. Ya, tentunya hal ini diperlukan terapi, kemudian fisioterapi yang berkesinambungan. Gejala sisa yang bisa menetap pada pasien-pasien dengan gangguan neurologis pada usia muda antara lain adalah gangguan memori. Jadi pasien lupa, mau ngapain lupa, atau dia ingatnya masa-masa lalunya aja, yang masa-masa sekarangnya lupa. Nah, kemudian bisa juga terjadi gangguan komunikasi. Ini bisa menetap, bisa selamanya jika tidak ditangani dengan baik. Gangguan komunikasi itu bisa sulit berbicara atau bahkan tidak mengerti pembicaraan. Hal-hal lainnya adalah gangguan otonom. Gangguan otonom ini bisa gangguan buang air kecil, buang air besar yang menetap, dan juga gangguan berkeringat. Berkeringatnya bisa berlebih atau bahkan malah tidak berkeringat sama sekali. Beragam mitos banyak beredar tentang proses penyembuhan dari gangguan saraf. Salah satunya totok saraf dapat menyembuhkan gangguan saraf. Benarkah itu fakta atau mitos? Fakta. Totok saraf ini merupakan metode tradisional atau bisa juga disebut dengan akupuntur. Namun memang yang melakukannya harus orang yang tepat, orang yang berpengalaman, misalnya spesialis akupuntur. Jadi bisa kita combine antara terapi modern yang dilakukan oleh dokter dan juga terapi alternatif seperti totok saraf ini atau yang kita sebut akupuntur. Akupuntur ini berguna untuk pasien-pasien yang menderita nyeri kronik. Kemudian bisa juga digunakan untuk memperlancar aliran darah kita. Ya, hal-hal lainnya adalah bisa memperbaiki spastisitas. Jadi kalau pada pasien-pasien stroke misalnya, sequelnya itu kan bisa berupa kelemahan dan juga kaku. Nah, kaku ini bisa diperbaiki dengan akupuntur. Fakta mitos selanjutnya, gangguan saraf konon tidak dapat disembuhkan. Benarkah itu fakta atau mitos? Mitos. Jadi penyakit saraf itu bisa disembuhkan. Caranya adalah dengan pengobatan, satu. Kemudian yang kedua dengan perubahan pola hidup atau perubahan lifestyle. Yang kedua tentunya dengan fisioterapi atau rehabilitasi medik. Sudah jelaskan bagaimana gejala gangguan saraf pada usia muda. Agar Anda terhindar dari gangguan ini, yuk simak tips dari Dr. Nurul berikut ini. Oke, ada beberapa tips untuk mencegah terjadinya kelainan saraf pada kita. Yang pertama adalah perubahan lifestyle. Perubahan lifestyle ini, satu, olahraga secara teratur, bisa kita lakukan 150 menit per minggu dengan olahraga ringan, misalnya jalan kaki gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kalkulasi itu berarti cukup 30 menit per hari. Kemudian
olahraga yang sedikit berat. Nah, olahraga yang berat ini bisa kita lakukan cukup dengan 120 menit per minggu. Hal-hal lainnya kita bisa lakukan adalah makan makanan yang sehat. Ya, dalam hal ini adalah kita harus mengurangi asupan kadar garam, kemudian asupan kolesterol, dan juga tidak boleh makan makanan atau minuman yang terlalu manis. Hal lainnya adalah kita bisa menghindari dengan mencegah banyak minum kafein ataupun alkohol. Jika kita punya penyakit kronis, misalnya hipertensi, diabetes, atau kolesterol atau jantung, tentunya kita harus kontrol dan minum obat secara teratur. Saya Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi untuk Hidup Sehat Plus.